Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Viko Binsito di Smegda Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan dua bocah dengan baju seragam nih. Bajunya seragam. Alhamdulillah. Wow, harusnya saya juga seragam, tapi next project katanya. Ya Allah, apa demi kebaikan mereka. Walk Studio. Nah, dua orang ini merupakan, cerita sedikit, dua orang ini merupakan siswa PSPT kelas 12 yang sudah memiliki usaha sendiri, freelance studio dengan nama Walk Studio. Dan ini gosipnya nih, saya dengar ya, kabarnya Walk Studio ini udah dikontrak oleh salah satu hotel bintang berapa ya? Bintang 4 di kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Untuk sebagai bagian dari divisi dokumentasi ya. Iya. Namanya Fahira Hotel. Iya, Pak. Fahira Hotel. Kelas 3 SMA ya, SMK. Udah dikontrak oleh salah satu hotel bintang 4 kota Bukit Tinggi. Nah, tanpa panjang-panjang ya. Sebelah kiri saya siapa namanya? Zaki. Zaki. Nama lengkapnya? Sultan Zaki Arsalan. Sultan Zaki. Nama IG-nya? @ddvvnx. ddvvnx. Underscore. Yang di sebelah kanannya ada Ade apa? Ade Rizky Ramadan. Ade Rizky Ramadan. Kalau di IG dikenal dengan @rzk.rmd. RZK RMD. Oke. Nah, Anda apa namanya? Kalau di saya nih ya, mereka ini sering andalan kami untuk jurusan dalam memproduksi beberapa kegiatan atau konten audio video. Nah, ini saya aja yang ngomong kayak ini ya. Ya, Pak. Boleh nanya, Pak? Boleh nanya ya. Silakan. Saya penasaran sebenarnya nih ya. Kita mulai dari yang paling penting. Berapa sih kontrak kalian di Fahira Hotel? Ini nggak apa-apa. Iya, terserah mau jawab Anda atau Zaki, siapa yang bisa jawab. Boleh, jawab. Ade. Boleh Ade. Terserah. Itu sih sesuai job gitu, Pak. Oh, sesuai job, basisnya job. Video, foto gitu. Jadi kalau misalnya boleh satu video itu berarti kan Anda tuh kerja di satu hari gitu ya? Iya. Berapa sih? Tergantung. Iya. Biasanya yang paling tinggi nih. Segitulah. Segitulah ya Allah. Dia takut saya kompas nih sebenarnya. Oke, tapi gini, untuk anak SMK apa namanya, dengan dikontrak oleh hotel bintang 4 di Kota Bukit Tinggi, jadi biayanya tentu akan cukup lah ya untuk misalnya uang belanja, terus untuk jajan dan untuk kebutuhan lain ya kan. Bisa. Pas beli mobil bisa gitu ya. Pas bisa. beli pesawat. Beli pesawat bisa. Oh, itu tahun besok. Tahun besok ya. Oke, Zaki dulu. Anda basicnya editor. Basic. Kenapa sih suka menjadi editor? Kan sumpek tuh. Orang malam minggu kita enggak. Saya suka ngedit itu dari tahun 2017. 2017 SMP. SMP, oh udah bisa ngedit. Pakai apa? Camtasia. Dulu awalnya pakai cuman Android. Jadi pas kelas 8, kelas 2 SMP itu nyoba pakai Adobe Premiere Pro. Oh, berarti di SMP udah pakai Adobe Premiere? Sudah. Udah canggih kan ya SMP ya. Pakai komputer yang jadul tuh, Pak. Pakai jadul. Render sampai 6 jam. Oh, 6 jam ya. Jadi memang harus begitu. Kalau Ade, Anda kan mayornya nih kameramen. Iya. Awal Saya belum tanya. belum Kenapa pengen jadi kameramen? Nggak capek tuh. Ya, Panas-panas gitu. awal mula dari kameramen ini saya itu awalnya di fotografi. Oh, karena hobi fotografi. Iya. Hobi fotografi awalnya fotografi, foto, pengen coba yang lain gitu. Yang bisa bergerak lah. Visual yang bisa bergerak. Ya udah coba di video. Berarti punya kamera sendiri. Belum. Cuman pakai HP, terus minjam kamera gitu. Minjam kamera sama jurusan. Iya. Oh, iya dulu ya. Sekarang kebalikan nih. Tahu nggak? Nih penonton nih. Dulu ini siswa minjam kamera ke jurusan. Sekarang jurusan yang minjam kamera ke mereka. Karena gini, setelah produksi kami pakai Lumix G7. Lumix apaan sih Pak? Ini aja pakai 600 katanya. Ya sudah gitu kan. Nah, dari hobi awalnya ya, dari hobi. Terus akhirnya
masuk ke jurusan PSPT. Kenapa enggak? Kan ada multimedia, kenapa harus PSPT gitu. Taunya sih di mana sih PSPT? Karena gini, saya nih PSPT ini enggak terkenal di Kota Panjang. Iya. Jujur enggak terkenal. Kan? Jadi kan awalnya itu coba cari jurusan apa aja yang ada di PSPT kan, Pak. Jadi terus lihat suaranya agak keras dikit ya. Jadi terus lihat kayak salah satu IG ada nih Broadcast Smackda. Jadi stalker tuh Instagramnya dia lihat kan, asik juga nih kayak produksi film gitu kan. Jadi kayak tertarik aja buat masuk ke dalam dunia film. Kalau si Ade gimana masuk jadinya PSPT? Kalau saya awalnya di itu sih. Awalnya pengen di multimedia. Awalnya mungkin pengen multimedia. Gitu kan. Pas ngedaftar sama Zakinya daftar PSPT. Terus dia bilang coba aja dulu, asik tuh syuting film gitu, enak gitu. Ya udahlah coba aja dulu gitu. Nyesel nggak masuk PSPT? Enggak. Yakin. 100%. Kalau misalnya masuk multimedia nyesel nggak? Kayaknya sih. Ntar saya bilang nih sama kakek. Bukan, kayaknya lebih asik di PSPT gitu. Nah, berarti kan kalian akhirnya masuk PSPT nih 1 tahun. Kalau kelas 10 itu kan biasa dasar. Terus mulai menikmati jadi siswa PSPT-nya di tahun berapa sih? Apakah di tahun awal itu sudah nikmati? Kalau di kalian nih di tahun awal sudah menikmati. Kalian udah bikin film ya? Tahun awal udah bikin film ya? Udah lomba juga ya? Kelas 10 2 kali lomba ya? Kalau nggak salah saya. Sekali. FFPJ? Oh iya, 2. Kita adalah teman itu FFPJ. Enggak GKFP. Sama yang video 72. Nah, sekarang di kelas 10 tuh udah mulai produksi. Ya karena gini. Sejak corona nih, kalian tahu corona kan, jadi kan PBM pun online, jadi banyak nih anak-anak kelas 10 PSPT sekarang tuh yang bertanya apa sih enaknya di PSPT, karena mungkin mereka belum pernah produksi. Jadi kalau kalian kan dari awal sudah produksi. Nah hampir 3 tahun sini ya, 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Prestasi apa sih yang sudah kalian bawa untuk sekolah? Juara apa saja sih yang pernah kalian bawa dari mulai juara 1, 2, 3, 4 sampai harapan? Di kelas 10 ada nggak? Belum kayaknya ya. Masih meretas. Cari pengalaman. Di kelas 2, kelas 11 FLS2N provinsi gitu ya. Habis itu FFPJ. Apa dulu? KPU dulu. Ya, dapat harapan. KPU juga di FLS2N harapan 1, KPU harapan 2. Habis itu FFPJ juara 2 Gok Award. Habis itu merah Mifes juara 1 untuk sinematografi terbaik. Habis itu itu terakhir ya. Dan terakhir kerjasama dengan itu Pusdatin. Nah, jadi Pusdatin mereka ini adalah mayor DOP dan mayor editor. Jadi semua kelompok itu mereka yang ngerjain, mereka yang membasickan sinematografi dan ngajarin dasar dari editingnya. Nah, kalau misalnya prestasi udah banyak, terus sampai pada akhirnya dunia kerja tertarik, industri tertarik kepada kalian yang notabene itu masih sebagai anak SMK. Kan banyak PH lain tuh yang ada di Bukit Tinggi, di Padang, di sini. Kok bisa ya hotel bintang 4 itu tertarik dengan kalian untuk mengerjakan dokumentasi mereka? Jadi kan awalnya kita punya kayak portofolio itu kan. Sebelumnya belum ada portofolio untuk hotel itu kan Pak. Jadi kami waktu itu pergi mendaki gunung gitu. Jadi iseng-iseng kan bikin video gitu. Nah jadilah temannya Zaki sama Ade namanya Noval. Jadi tantenya yang ngelola hotel Fahira itu. Gitu. Jadi setelah lihat postingan itu videonya keren gitu. Kata orang Fahira itu. Habis itu dia tertarik. Terus dia lihat portofolio kami yang kami kasih portofolio, kami membuat video profile Bank BRI. Bank BRI. Oh yang kemarin sama Bu Penny ya. Nah habis itu mereka tertarik. Cobalah langsung besok tag katanya. Jadi terus kami coba, terus langsung edit, bagus, alhamdulillah bagus katanya. Bagus. Sehingga akhirnya mereka kontrak buat berkelanjutan. Nah,
Itu kan di Faira di awalnya, jadi berarti di kelas 3. Sebelum itu apakah pernah dapat job freelance gitu? Kayak saya dengar ya yang nggak harus gini, nggak harus bernaung. Ini kan punya studio nih. Sebelum di Faira tuh pernah nggak dapat job yang kayak wedding, kayak apa? Wedding sering gitu ya. Berarti berdua terus ya. Dan job-job yang lain juga banyak. Nah, pernah nggak Anda tulis tuh data tuh berapa sih penghasilan saya sebagai siswa? Enggak. Kalau kira-kira kasarnya nih selama setahun ya, kayaknya di kelas 11 mungkin belum terlalu banyak project kali kayaknya ya. Iya. Di kelas 12 yang banyak agak banyak project. Kelas 11 ada juga. Kelas 11 mulai tapi nggak sebanyak di kelas 12 ini. Nah, jadi di kelas 12 aja lah nih. Berapa sih kira-kira nih income yang sudah kalian dapatkan? Rata-rata menurut kalian nih kali-kali berapa gitu ya? Apakah sampai 20 juta? Sampai per orang atau berdua? Berdua 20 juta. Gini kan selipnya kan dibagi per orang 20 juta. Berarti Anda dapat 20 juta, Anda dapat 20 juta selama 1 tahun. Bisa jadi lebih. Mungkin lebih sekitar 25 juta mungkin. Iya. Tapi uang nggak tahu kemana. Iya, nggak masalah. Ya namanya saya juga. Saya tahu nggak? Saya ini digaji negara tuh setiap tahun 68 juta. Tapi saya nggak tahu uangnya kemana. Karena setelah saya lihat SPT saya, ternyata segini gaji saya setahun ya gitu. Penghasilan kotornya gitu ya. Nah, berarti sudah masanya sudah 25 juta kayaknya ya. Alhamdulillah. 25 juta. Nah, 25 juta satu orang selama 1 tahun. Kalau saya hitung-hitung 12 berarti Anda dapat penghasilan 2 juta per bulan kayaknya ya. Ya lah ya, 2 juta kali 12 24 iya 2 juta. Iya, tapi nggak tahu duitnya kemana ya. Iya. Kepikiran tuh Pak. Iya kepikiran. Terus dari 50 juta lah proyeknya setahun. Nah, dari sana apa sih alat yang apa namanya? Yang nggak mungkin lah 50 juta itu duitnya habis jadi aja nggak mungkin kan? Pasti ada yang tinggal. Jadi apa sih peralatan atau apa yang sudah kalian kayak Zaki coba Zaki sebagai editor. Laptopnya Mac kabarnya ya. Alhamdulillah. Kayak adik. handphonenya iPhone, laptopnya Mac gitu kan. Handphone saya Android, laptop saya XP, Windows. Jadi kalau nongkrong sama kerja keras Pak. Berkat kerja keras dan berkat yakin gitu ya. Jadi handphonenya juga iPhone. Iya juga iPhone. Gimbalnya udah. Sampai filter buat kamera itu sudah dibeli. Jadi berarti mungkin adalah sekitar 15 juta dana yang kalian miliki itu kalian belikan untuk alat. 10 jutanya nggak jelas gitu ya. Iya. Nah berarti kan itu sebenarnya awalnya kan hobi. Dari SMP awalnya hobi. Masuk PSPT. Mulai dapat project, mulai bisa menjual diri lah ya, menjual karya itu kan menjual diri namanya, menjual kompetensi sehingga dikontrak resmi oleh berbagai industri. Nah, ini kan udah selesai nih, kalian udah UKK kemarin ya. Kedepannya, kalian mau apa untuk Studio ini? Apa yang akan kalian pikirkan untuk Studio? Ya, kita kan udah tamat SMK, jadi kayak adik nggak tahu mau kemana, jadi kami inisiatif kayak buat buka cabang itu studio kayak di kota-kota mana aja. Berarti memang kalian akan membesarkan industri ini. Ya. Jadi nggak ada lagi istilahnya kata orang anak SMK pengangguran tuh nggak ada lah ya. Nggak ada ya, itu. Karena jadi sebenarnya gini saya nanya nih, sebenarnya anak SMK pengangguran tuh masalah di mana sih? Di dia kah? Di kurikulum kah? Di gurunya kah? Menurut kalian di mana? Kayaknya tergantung dirinya tergantung pribadi. Kalau kalian mampu mengembangkan kompetensi, meningkatkan kompetensi ya seperti yang saya bilang, jangan nggak cukup kita mendengar kata guru, ya nggak, ya nggak. Jadi ilmu tuh banyak di luar kayaknya ya. Jadi kayak dari cari pengalaman, kembangkan sendiri, akhirnya bisa punya usaha sendiri yang sedang menghasilkan. Berarti kalau misalnya satu orang 25 juta, berdua 50 juta coy, anak SMA berduit 50 juta. HP-nya iPhone, laptopnya Mac, kameranya Sony. Bentar lagi 7S kayaknya ya. Mudah-mudahan. Kini masih 6.400 ya, 6.400. Berapa sih 6.400? Sekitaran 18 juta.
dia punya kamera pribadi 18 juta dibeli dari hasil kerja keras. Keren nggak tuh? Keren nggak? Daripada beli motor ya, baik kan motor buang duit ya nggak? Beli minyak, beli ban, coba beli motor. Iya, belum. Ini duitnya masuk. Nah, ini sedikit. Anda sebenarnya kami di jurusan tuh dalam tiap tahun tuh ada beberapa yang memiliki keberhasilan lah. Memang kita tidak mampu menjadikan semua anak SPT itu berhasil, tapi ada beberapa tiap tahun selalu ada. Nah, masalahnya adalah saat ini dia yang paling besar ya tuh ya Pak Ik ya. Yang paling kayaknya yang paling hype memang di mereka kayaknya ya. Angkatan ini yang paling banyak income masuk. Dulu pernah juga ada angkatan 2 atau 3 tapi nggak sampai puluhan juta. Sampai 50 nggak, tapi sampai 20-30 bisa gitu kan. Nah, pesan kalian untuk adik-adik nih, adik-adik kelas kalian pasti kayaknya udah mau tamat nih. Dia udah mau tamat. Ini pertama ke podcast. Ya terus, kayak apa Pak? Skill itu nggak harus hebat-hebat gitu kan. Semua itu tergantung pengalaman kita Pak. Semakin jauh pengalaman kita, mungkin ansur-ansur skill itu akan bertambah. Kalau Ade? Kalau Ade sih follow. Gini, kalau orang tuh kan kebanyakan mandang kayak, oh dia punya kamera gitu. hebat, dia punya laptop hebat. Karena gear tuh bukan untuk segalanya hasil yang keren gitu. Iya, bukan hal-hal mutlak untuk hasil yang keren. Gear itu cuman pendukung. Benar. Jadi kembali ke diri sendiri. Kembali ke dirinya. Nah, terus selama produksi sama kalian kerja nih, ada nggak hal-hal yang mungkin selalu keingat lah ya, hal unik atau hal-hal yang bikin kalian kesel kah selama kalian produksi di atas nama Walk Studio? Ada tantangan atau kejadian lucu lah, kejadian unik lah yang akan selalu ingat di memori kalian selama kalian. Banyak sih. Banyak. Iya, yang paling unik lah, banyak ya pasti lah ya. Yang paling uniknya kira-kira di Zaki, bisa jadi Zaki sama Ade beda. Zaki misalnya nih, saya syuting Pak, terus udah nyampe di bukit jam 6 pagi, ternyata saya tinggal di rumah gitu ya. Sering itu Pak, apalagi gimbal itu sering kehabisan baterai itu paling yang uniknya. Kalau adenya ya itu sih yang tinggalan alat itu ya. Tinggalan alat tapi ya diakali pakai itu. Pakai kursi roda. Oh iya, saya lihat IG-nya kemarin. Iya. Oh berarti itu karena gimbalnya tinggal. Bukan, baterai habis. Oh baterai habis. Jadi baterainya habis, terpaksa pakai kursi roda gitu. Oke. Nah, kan Anda sudah merasakan yang namanya anak SMK berkarya. Ya, jadi terus saya bilang ini anak SMK berkarya. Saya belajar, mungkin dari guru kalian mungkin juga tidak banyak ya. Saya tahu kok kemampuan guru kalian. Ya karena saya salah satu gurunya. Dan jujur saya belajar editing itu cuman di awal-awal saya ngajarin Zaki. Ya, habis itu saya belajar sama dia. Sama Ade juga. Awal-awal saya megang kamera saya bilang, Ade tremor saya bilang. Setelah itu saya belajar cara dia megang gimbal itu gimana, secara dia ngarahin movement itu saya belajar dari dia gitu. Jadi nggak ada rumusnya ya guru tuh harus selalu benar ya kan. Tapi kita harus menghargai guru ya kan. Jangan lupa baju ya Pak Ik ya. Oke, jadi kedepannya nih selain buka cabang, tantangan yang paling berat yang pernah kalian hadapi, tantangan dalam produksi atau apa gitu. Ya, misalnya klien itu kan kadang ada yang deadline kayak besok harus siap. Itu bisa. Alhamdulillah bisa ya. Kalau atas nama Walk Studio bisa ya. Alhamdulillah. Iya. Atas nama Sepeda TV dia sering lelet nih. Jadi si Zaki kita di jurusan selalu mencoba mengembangkan ya. Jadi ada beberapa project Smegda TV itu yang kita lempar ke Walk Studio. Ada juga yang project Smegda TV yang dikerjain bareng Walk Studio. Tapi kalau mereka turun atas Smegda TV, mereka sebagai siswa PSPT SMK2. Tapi kalau memang dilempar full berarti Anda turun atas nama Walk Studio. Nah, ini sebenarnya penting bagi jurusan, apalagi ke depannya.
Ya kan? Kami sebenarnya jurusan kami memang berharap Walk Studio ini besar, sehingga itu akan menjadi mitra untuk PSPT sendiri, untuk Smegda TV sendiri gitu kan. Bagaimanapun saya nggak tahu ya nanti bisakah Walk Studio ini bisa menjadi the Max Studio kedepannya, nggak tahu gitu kan. Nah, sehingga kita nanti anak-anak atau adik-adik kalian itu bisa, kalau kalian udah besar kan bisa punya kru dan jadi peluang kerja. Sekarang kalian sudah bisa menciptakan peluang kerja untuk diri sendiri. Insyaallah tahun ke depan untuk peluang kerja buat adik-adik. Satu. Kesan terburuk tentang PSPT, Zaki dulu. Apa sih yang kalian paling menjengkelkan di PSPT ini? Asik sih. Yang menjengkelkan saya bilang, nggak mungkin pasti ada menjengkelkan. Yang paling bikin kesel di sekolah ini. Iya, sebagai Anda sebagai siswa PSPT ya, sebagai siswa apa sih yang paling bikin kesel? Silakan sebut aja. Ini Anda udah tamat kok. Kan Anda nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Ya saya sebagai murid di sini, sebagai murid PSPT lah. Guru-guru lain tuh kayak ngejatuhin gitu. Oh, kayak nggak ada dukungan buat SPT gitu. Oh, buat kompetisi kalian gitu ya, pekerjaan kalian. Padahal kalian kerja buat jurusan gitu ya. Iya gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, kan hasilnya ada tuh 50 juta setahun. Ya sih, tapi bapaknya nanya gitu. Iya, memang. Terus ya benar lah, karena kita kan ada plus minus. Dan itu kan berarti yang dialami itu adalah ada beberapa ketidaksupportan guru-guru lain untuk kita kalian ya. Apalagi lu sih makan waktu ya, sering libur ya, sering WA, Pak, kami Jumat Sabtu selibur ya. Saya belum mau bilang apa coba. Kalau Zaki, apa ya Pak? Menjengkelkan. Apa yang menjengkelkan? Apa ya? Menyenangkan sih sebenarnya. Pasti ada yang menjengkelkan. Udah terlupakan, Mbak. Apa tuh? Mungkin udah terlupakan. Udah terlupakan. Oke. Terus tadi yang paling menjengkelkan, yang paling menyenangkan. Produksi bareng teman-teman yang lain gitu. Produksi bareng teman-teman, bareng guru-guru gitu. Apalagi dibimbing sama guru itu kan. Kayak jadi lebih semangat buat produksi gitu. Nah, jadi rasanya ya. Oke, jadi kami juga jurusan ya, pokoknya kalian dapat ilmu memang tidak hanya di sekolah, tapi pasti ada beberapa ilmu yang datang dari sekolah. Akhirnya kalian berkembang, punya kompetensi, punya bidang usaha, punya industri sendiri, dan pada akhirnya kalian bisa mengembangkannya. Dan juga ntar jangan lupa lah ke jurusan. Karena bagi saya adalah alumni itu jurusannya tanggung jawab alumni juga gitu. Tidak hanya bisa di kami selesai. Nah, untuk pesan-pesan untuk adik-adiknya udah jelas ya, bahwa jangan tergantung pada alat dan selalu mengembangkan potensi diri. Dan terakhir nih kabarnya, nih saya ada waktu 10 menit lagi nih. Kabarnya nih kan ada gelar karya, gelar karya. Jadi kami anak kelas 12. Dari karya anak kelas 12 untuk UKK. Di mana? Di Dabi Pak, tepatnya di depan Yarsi. Di depan Yarsi. Kenapa bisa di Dabi? Mereka nawarkan diri atau mereka mau kerjasama atau kalian sewa tempat? Saya udah pernah kayak apa gitu kerjasama produksi sama mereka, terus kayak di sana tuh bisa lebih nyaman lah buat. Ya berarti kegiatannya tanggal berapa? Tanggal 16. Itu gratis atau bayar? Oh, bayar, bisa datang ke sana. Bayar pakai tiket. Pakai tiket. Nah, tiketnya berapa sih? Cuma 20.000 bisa dapat soft drink. Dapat soft drink. Tiket 20.000 dapat soft drink, nongkrongnya di Dabi Cafe. Iya kan? Kalau misalnya nongkrong sendiri 20.000 nggak cukup ya Dabi Cafe. Nah, yang kalian angkat karya ini apa sih? Karya kalian ini cerita tentang apa? Karya proyek akhir dari UKK kami. Iya, tentang apa? Iklan web series. Jadi ada berapa video? 4 video, berarti ada 4 iklan, 4 produk berarti ya. Apa saja itu? Kombiku, Serambi Milk, Inang Kayo, terus Top Laundry.
Top Laundry. Nah, itu 2 iklan jasa, 2 iklan produk. Nah, kenapa kalian, apa sih latar belakang kalian ngangkat UMKM tuh ya untuk menjadi objek iklan kalian? Kan banyak iklan-iklan yang sama yang lain. Ya kayak produk lokal tuh perlu untuk dikembangkan lagi, terlebih ke kancah nasional gitu kan Pak. Berarti iklan ini bagi kalian adalah itu untuk membantu mensosialisasikan ya melalui video iklan UMKM yang ada di Padang Panjang. Dan itu mereka bayar nggak ke kalian? Mereka bayar nggak? Misalnya gini, kalian beli situ mereka bayar ke kalian atau memang kalian beri gratis ke mereka? Kayak industrinya, kayak Kombiku nih, Kombiku bayar kalian nggak atau memang kalian kasih gratis? Enggak. Selain Mimil juga enggak, yang lain juga enggak. Berarti kalian memang benar-benar free ya jasa kalian tawarkan. Ada yang bayar? Atau ada yang belum bisa nganterin proposal belum. Oh, berarti saat produksi memang itu dari niatan kalian untuk memberi, tapi nanti kalau misalnya udah kelar karya, misalnya si produsen cocok, bolehlah ganti biaya produksi. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yeah. Nah, siswa SMK loh sama penonton nih memfokuskan karya akhir mereka untuk bikin produksi iklan terhadap brand-brand UMKM yang ada di Kota Padang Panjang. Tujuannya jelas untuk mempromosikan UMKM dan itu gratis sampai saat produksi. Dan mereka juga tidak minta loh bantuan. Kalau misalnya mereka nawarkan proposal, diberi oke, enggak ya nggak apa-apa. Ya. Jarang loh yang punya ide murni seperti itu, saya pikir gitu ya. Kadang orang maunya main instan aja gitu ya. Oke, kepada Ade dan Zaki, saya sebenarnya agak sulit juga nge-podcast mereka karena gini, mereka ini interaksi tiap hari, kadang ada project tiap malam, jadi saya udah tahu isi kepala mereka itu. Jadi akhirnya saya banyak ngomong jadinya. Nggak apa-apa, yang penting kalian ini kepada siswa-siswa sekalian yang masih belajar atau yang masih mau masuk SMK pengangguran itu kembali ke diri sendiri. SMA juga banyak pengangguran kok ya. Kuliah aja pengangguran, dokter juga ada pengangguran. Ya kembali ke diri sendiri. Tapi kalau kalian ingin melihat siswa SMK berproduksi, nih salah satu dari mereka 50 juta dalam 1 tahun. Sebenarnya banyak lagi sih Pak. Sebenarnya banyak lagi, tapi mereka nggak mau, takut dicari dirjen pajak kayaknya nih. Kalian nggak afiliator kan? Enggak ya. Baik, terima kasih kepada DDVVNX dan RZK RND karena saya hafal nama IG-nya. Sudah sering praktek. Semoga terima kasih atas informasi yang kalian berikan dan motivasi yang kalian berikan. Semoga ini memacu adik-adik kelas kalian. Studio saya panas ya, untung ya nanti kalian studio besar. Kasih bantuan ya Pak Ikrar ya. AC 4 PK 2 buah gitu ya. Ujung sana. Kami doakan juga lah semoga Pak studio ini besar, amin. Dan kami juga bangga di sana ya. Jangan lupa aja bajunya. Oke Pak. Saya kiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.